karena Pak Henang Pujadi juga sudah gabung dan ini dari unsur pengadilan negeri, Pak. Penting juga kita dengarkan perspektif RG dan bagaimana kebijakan restoratif justice di pengadilan di Mahkamah Agung. Karena kan kita tahu sejak 2012 Mahkamah Agung sudah punya permati piring yang kemudian terakhir bahkan 2021 setahu saya 2020 akhir Desember ada lagi surat keputusan Dirjen Badilum soal optimalisasi restoratif justice. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu ini Pak Hanang. Bisa diceritakan, disampaikan kira-kira masyarakat soal restoratif justice di pengadilan. Silakan Pak, waktunya Pak. Terima kasih Pak. Waktu yang kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi seperti yang sudah Bapak Moderator sampaikan tadi, memang Mahkamah Agung dalam ini pimpinan kami dari awal memang sudah menerapkan restorasi justice ini. Lebih tepatnya Pak, kalau bisa saya sampaikan, RJS Pak, restorasi justice system, karena itu menyangkut sistem Pak. Jadi sebenarnya bukan hanya dari pihak pengadilan aja sebagai hilir dari semua perkara pidana khususnya ya, dari pihak penyidikan, penuntutan, kemudian persidangan sendiri, kemudian terakhir di lembaga pemasyarakatan itu kami sudah sering melakukan dari Mahkamah Agung khususnya, sering melakukan koordinasi, kemudian dituangkan dalam surat keputusan bersama dan sebagainya. Contohnya mengenai peraturan Mahkamah Agung yang sudah disampaikan tadi, termasuk dari Pak Bayu tadi dari Kejaksaan, yang seperti piring tadi. Jadi kita batasi lagi untuk kita fokus ke masalah over capacity dari lapas Pak ya. Jadi banyak sekali yang sudah Mahkamah Agung lakukan, termasuk dari Kejaksaan juga, adanya piring yang dibatasi mengenai jumlah kerugian dari korban, kemudian anak khususnya. Ini yang revolusioner itu anak, Pak. Karena anak itu diundangkan tanggal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu hampir semuanya mengenai restoratif justice bagi anak khususnya, Pak. Karena di situ disadari bahwa anak itu generasi penerus bangsa, kemudian masa depannya juga masih jauh, selain untuk keluarga juga untuk lingkungan dan negara serta bangsa, Pak. Maka dari itu di Perma sendiri, Pak, peraturan Mahkamah Agung yang dalam hal ini menyikapi adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut, selain menentukan masalah diversi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma. Jadi karena di SPPA atau kita singkat SP Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri, pelaksanaan diversi khususnya itu masih ada kurang kejelasan hukum dalam hal ini, maka dikeluarkannya Perma itu. Jadi untuk perkara-kara misalnya ancaman pidananya di paling tinggi 7 tahun atau 7 tahun ke bawah, itu wajib dilakukan diversi, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai di sebelum persidangan. Dalam hal ini salah satu syarat untuk melakukan diversi, anak dalam kondisi tidak ditahan, Pak. Jadi kita sudah mengurangi dengan diversi itu mengurangi salah satu penyebab over capacity khususnya di rutan, untuk sementara di rutan. Jadi nantinya apabila diversi itu tercapai, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, maka dibuatkan penetapan oleh ketua pengadilan. Contoh misalnya di penyidik, setelah memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, penyidik melakukan diversi dengan syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut. Apabila diversi tercapai, maka penyidik mengirimkan surat ke ketua pengadilan memberikan laporan bahwa perkara atas nama ini yang dilaksanakan penyidikan telah tercapai diversi. Kemudian ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan dengan mempelajari tersebut sesuai dengan syarat-syarat
Dan setelah itu maka restorasi justice system sedang terjadi itu, Pak. Begitu juga di penuntutan di pengadilan, karena kebetulan saya juga hakim anak, saya sudah sering melakukan diversi dan banyak juga yang berhasil. Namun tentu saja banyak kendala, Pak. Dalam hal ini tentunya kendalanya dari pihak korban. Biasanya memang mengenai diversi di pengadilan itu atau diversi dimanapun, rata-rata dipengaruhi oleh emosional atau tingkat emosional dari korban. Contohnya misalnya di persidangan saja ya, kalau di penyidik maupun penuntutan itu kita kurang begitu memahami, tapi kalau di persidangan, hakim anak yang menangani perkara tersebut pada saat melakukan diversi, hakim tersebut sebagai harus memimpin diversi. Biasanya ini Pak ya, orang tua, saya maafkan Pak, tapi hukum harus jalan terus. Saya maafkan Kak, tapi dia harus dihukum, karena begitu Pak. Jadi karena kesepakatan, namanya juga kesepakatan, kalau apabila ada pihak tidak bisa disepakati, maka kita tetap lanjut persidangan. Kemudian karena pengadilan itu merupakan hilir Pak ya, semua proses dari penyidikan penuntutan berakhirnya di pengadilan, di persidangan. Nah disitulah akhir dari perjalanan sebuah kasus, khususnya anak Pak ya. Jadi kami, khususnya saya Pak ya, dalam hal menjatuhkan pidana, apalagi pidana itu bukan pidana yang menarik perhatian masyarakat, sifatnya penghilangan nyawa, itu kami akan melihat Pak, kondisi dari pertama pendidikan Pak. Pendidikan yang kami lihat, apabila anak itu masih status sekolah aktif, kita lihat berat ringannya, ancaman pidananya juga, dan perbuatannya juga. Maka sesuai dengan SPPA, kami akan melakukan pembinaan, Pak. Putusannya bentuknya pembinaan, apabila memang anak tersebut masih sekolah aktif, tindak pidananya tidak terlalu menarik perhatian masyarakat, contohnya misalnya pembunuhan. Terus walaupun sifatnya kecil, tapi kalau menarik perhatian, contohnya misalnya korban, Pak. Anda pernah saya mengalami masih sekolah, Pak. Cuma masalahnya kalau saya lakukan pembinaan di luar lembaga, justru membahayakan anak. Salah satu contoh. Kemarin ada perkara narkotika, Pak. Jadi di persidangan, jaksanya juga menuntutkan terbukti bahwa anak itu melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Sementara anak itu ditangkap, bandarnya tidak tertangkap, Pak. Masih berkeliaran di luar. Jadi kalau saya putuskan dia di luar, justru akan membahayakan anak. Makanya saya harus dilakukan pembinaan di dalam. Kalau di luar, bisa dipengaruhi lagi sama teman-temannya atau bandar yang masih berkeliaran tersebut. Kemungkinan juga karena dia pemakai juga, bisa memakai juga karena tanpa pengawasan nantinya kalau di luar. Jadi faktornya banyak sekali Pak, untuk dalam hal kaitannya dengan over capacity itu memang salah satunya memang harus putusan tidak dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Ya tidak terlalu over capacity, tapi faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali. Seperti lagi misalnya anak, dalam kita anak itu dibatasi waktunya. Dari penyidik, penuntutan, sampai persidangan waktunya sangat cepat. Bagi kami terlalu cepat itu. Memang tapi kita harus kerja ekstra karena anak sifatnya Pak ya. Hakim diberi kewenangan untuk menahan cuma 10 hari. Dengan perpanjangan selama 15 hari, jadi 25 hari total. Nah, pada waktu perkara dilimpahkan, tentunya tidak bisa dari itu disidangkan. Dalam proses bisa 3 hari, kemudian penetapan hari sidang seminggu. Itu sudah 10 hari itu sudah terpakai untuk sidang pertama, Pak. Jadi kita 15 hari itu harus kejar-kejaran. Hakimnya, jaksanya, penasihat hukumnya, itu harus kejar-kejaran.
Kalau tidak nanti kita Di kantor. kehabisan waktu Di kantor. penahanan ya. Di kantor. Namun demikian, Kantor. untuk perkara-perkara anak, kami di pengadilan anak Oh, iya. akan Mandi. cenderung Tunggu, ke telepon mama. apabila memenuhi syarat-syarat Telepon mama dulu. yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 itu, di antara dua pilihan kami akan memilih dilakukan pembinaan di luar lembaga, Pak. Memang dalam hal ini khusus untuk anak, pelaksanaan pembinaan itu terpisah. Contohnya sudah di Makassar sendiri sudah dilakukan pemisahan-pemisahan seperti pembinaan di dalam lembaga untuk anak, khusus anak ada di Maros. Kemudian tahanan juga sudah dipisahkan, baik di LP, lapas, rutan maupun di pengadilan sudah dipisahkan. Namun demikian, kembali lagi karena ini sistem, Pak ya, karena ini sistem, maka sistem itu juga harus berjalan sinergi dari penyidik, penuntutan sampai ke persidangan. Kemudian dari hal anaknya sendiri, dari hal anak, dalam hal ini kita lakukan anak itu bisa jadi sebagai korban atau sebagai pelaku. Untuk itu diversi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu memang di pengadilan khusus di wilayah Makassar sendiri memang sudah dilaksanakan baik dari penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Pelaksanaan diversi yang berhasil dilaksanakan oleh penyidik maupun penuntut umum, kami pengadilan yang mengeluarkan penetapan. Setelah perkaranya ditetapkan, maka dihentikan. Dengan dihentikannya tersebut, maka otomatis dia tidak masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi itu sudah bisa mengurangi over capacity. Kedua, kalau perkara-perkara sifatnya umum, seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa ada tipiring, pencurian dengan minimal kerugian dari korban, maka perkara tersebut tidak ditahan dan dimungkinkan untuk dilakukan adanya perdamaian dari pihak korban. Jadi kalau penyidik, penuntut umum itu mempunyai kewenangan, misalnya dari penyidik melakukan SP3, demikian dari penuntut. Tapi kalau sebuah perkara sudah masuk di persidangan, tidak bisa, Pak. Karena di persidangan itu perkara yang masuk harus diselesaikan dan diputus. Nah, disinilah tingkat pemeriksaan persidangan itu sangat penting. Jika dari dua belah pihak, dalam hal ini pelaku dan korban, kemudian mereka menyadari, dari pihak korban juga menyadari, ada pemaafan dan sebagainya, maka di KUHP sendiri sesuai dengan pasal 14, kita juga bisa melakukan pidana bersyarat. Pidana bersyarat itu tentunya Bapak sudah mengetahui pidana bersyarat, jadi dia dihukum tapi dengan syarat tidak boleh mengulangi perbuatan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat yang ditentukan. Jadi dia dihukum, dipidana tapi tidak masuk ke lembaga pemasyarakatan, Pak. Untuk sementara barangkali seperti itu, Pak. Jadi untuk lebih lanjut apabila ada kita diskusi saja, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Haneng. Tadi menarik yang disampaikan, catatan highlight-nya bahwa dalam kasus-kasus anak restoratif justice sudah sangat berkembang pesat dan memang paradigmanya anak tidak menempatkan anak di rutan dan lapas atau pemenjaraan itu adalah cara terbaik karena fokusnya ada pada pembinaan. Nah, yang menarik memang Pak, karena selama ini masyarakat kan kadang-kadang kalau dalam kasus non anak atau kasus yang dialami oleh dewasa, kadang-kadang mereka mau berdamai ataupun mau main mediasi, tapi di luar mereka merasa sudah di pengadilan. Kalau sudah di pengadilan, dia selalu berpikir bahwa itu akan ujung-ujungnya adalah pemenjaraan atau masuk lagi di rutan. Akhirnya mereka juga urung untuk melakukan mediasi. Padahal tadi sudah disampaikan bahwa ada jenis pidana lain. Nah, mungkin ini bisa
ditekankan Pak kepada masyarakat bahwa pemidanaan itu bukan cuma ditempatkan di penjara ini untuk dewasa, tapi ada pidana lain. Ya. Jadi kalau mengenai ending dari suatu perkara Pak ya, kan ada pembinaannya. Dari pemidanaan tersebut banyak di situ, baik pemidanaan maupun denda maupun percobaan, dalam hal ini percobaan pidana ini tersebut. Tapi kembali lagi di sini mengenai masyarakat yang sudah Bapak sampaikan tadi, memang perlu sosialisasi. Sayangnya kalau pengadilan itu dulu memang ada Pak, yang memang dari pihak-pihak terkait, kita sering dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pengadilan, ada yang namanya semacam penyuluhan hukum, kita ada tim. Kalau di daerah masih saya rasakan itu Pak. Jadi dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, kita datang ke kecamatan ini, begitu programkan penyuluhan hukum tersebut Pak. Namun demikian sebenarnya Bapak dalam hal ini, khususnya bagi para lawyer, itu bisa melakukan sosialisasi Pak. Dan kami mengharapkan seperti itu, karena kami secara langsung tidak bisa turun tangan Pak. Kami hanya kalau memang ada program-program seperti penyuluhan, kami bisa laksanakan, tapi kita kan bukan di lapangan Pak. Jadi kalau sosialisasi paling-paling ya nanti sosialisasi mengenai website dari kantor-kantor pengadilan. Sementara kalau di kantor pengadilan kan kita harus datang. Begitu. Jadi pada pokoknya pidana itu seperti yang kita ketahui tidak hanya penjara ya. Pidana itu tidak hanya penjara. Jadi banyak khususnya mengenai anak sekarang. Perkara anak pure sudah RC, Pak. Karena dia bisa dihentikan seketika tanpa harus ada putusan. Sementara kalau yang perkara biasa yang lainnya tetap harus pakai putusan, Pak. Meskipun dalam putusan tersebut disampaikan perdamaian, maka dia tetap dinyatakan bersalah kalau memang terbukti bersalah. Tapi pidananya tidak harus masuk ke penjara. Gitu ya. Jadi misalnya di situ ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kita hakimlah yang nanti akan menentukan. Seperti yang disampaikan pimpinan Mahkamah Agung kita dari Sulawesi Selatan, Pak Arifin Tumpa, 2 kali Sulawesi Selatan itu menjadi pimpinan Mahkamah Agung. Jadi bahwa pemidanaan itu yang terpenting itu memulihkan kondisi semula. Jadi misalnya di situ ada tindak pidana, nah, makanya di situ harus pintar-pintar, pandai-pandai dari polisi, kejaksaan sampai pengadilan itu mengembalikan keadaan semula. Jadi misalnya ada korban, gimana kita caranya agar kondisi semula tertutupi. Kalau ada korban luka misalnya, setelah dilakukan seperti pengobatan segala macam, ada semacam mediasi, maka kita harus melakukan pemidanaan badan, Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, khususnya untuk anak, bagi saya sendiri, itu bagaimana? Saya cenderung lebih suka kalau anak itu dilakukan pembinaan, Pak. Pembinaan. Nah, kemudian disinilah kita juga harus artinya di ranah pembinaan itu sendiri, apakah sudah maksimal atau belum? Di situ yang terpenting. Contohnya misalnya, seorang anak melakukan tindak pidana, katakanlah pencurian, kita kasus yang menonjol ya pencurian. Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, kemudian dilakukan pembinaan di LPKS. Dalamnya LPKS menggunakan kesetaraan anak yang dilakukan di luar lembaga. Jika pembinaan di situ baik, maka outputnya itu bagi anak juga baik. Lain misalnya saya mohon maaf, ini sudah menjadi umum. Jika anak itu dilakukan pemidanaan di dalam atau di penjara lah, katakan kasarnya di penjara. Di situ apabila nanti mereka akan bergaul, Pak, tentunya dengan pelaku tindak pidana yang lain juga, mereka akan bisa, kalau pembinaannya kurang maksimal, justru akan bisa terjadi pengulangan. Jadi kalau secara pribadi saya lebih memilih kalau anak khususnya
itu dilakukan pembinaan di luar, Pak. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan, kita harus memaksimalkan sistem pembinaan di luar tersebut. Karena bukan 1-2 kali, Pak, untuk perkara anak itu, Pak, khususnya, saya dengan wajah yang sama sampai 2-3 kali, Pak. Pak Bayu sudah tahu itu. Dilakukan pembinaan apa namanya? Dimasukkan dalam lembaga pembinaan, DLP atau di lembaga khusus anak. Belum berapa bulan sudah ketemu saya lagi, Pak. Sampai 3 kali. Makanya saya nggak tahu masyarakat atau apa yang kurang itu bisa menerima mereka atau bagaimana, karena nggak bisa mereka mengulang lagi. Jadi pengulangan pidana itu sering terjadi, Pak. Barangkali ada lagi yang mau kita diskusikan, Pak, silakan. Baik. Menarik ini Kak Kampi tadi disampaikan bahwa ternyata pemidanaan itu bukan cuma penjara untuk orang dewasa khususnya, tapi ternyata juga sudah disebutkan bahwa ada dasarnya pasal 14C itu bisa percobaan ya Pak, hukuman percobaan. Nah, supaya masyarakat tahu, jangan pikir kalau kasusnya sudah masuk ke pengadilan, maka tidak ada lagi upaya untuk merehabilitasi korban. Betul. Ternyata bisa. Nah,